Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Ular di tahun naga kayu. Topik kali ini adalah apa yang harus kalian waspadai untuk para Shio Ular. Kita langsung buka pokok pikiran kartu ketujuh ya. Kewaspadaan apa saja sih yang harus kalian cermati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perjalanan ya. Transformasi, perpindahan para si ular dari terpuruk ke sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, memerlukan kesiapan mental, kesiapan fisik, jasmani, dan rohani. Karena tahun naga adalah tahun persaingan, persaingan yang ketat banget, persaingan yang keras. Di tahun naga ini semuanya bersaing. Ingat ya, tahun naga adalah tahun yang besar. Seperti yang terdahulu ya, tahun 2000 itu tahun naga emas ya. Itu juga ada perubahan yang besar tentang manajemen, tentang keuangan, fluktuasi dan sebagainya ya, setelah 98 mengalami devaluasi ya. Kemudian tahun 2012 perkembangan teknologi telekomunikasi yang begitu pesat, WA, BlackBerry-nya hilang ya. Tahun 2000 muncul BlackBerry ya, tahun 2012 muncul WA yang dan Twitter dan sebagainya, perkembangan informasi yang begitu cepat. Itulah perubahan-perubahan di tahun naga. Kenapa kita harus sigap, tanggap, enggak gagap dengan perubahan? Karena setiap tahun naga ada pertumbuhan yang begitu besar. Sebagai Shio yang besar, tahun naga memang seperti itu. Begitu juga Shio ular ya, itu adalah Shio yang gede juga. Ambisi yang gede bisa membuat kalian celaka. Nah ini nih ya, memang kekuatan kalian tumbuh di tahun naga ini. Tetapi kalau kalian terlalu berambisi, bisa jadi malah buntung, malah nggak dapat apa-apa ya. Karena di sini kalian memerlukan orang ketiga, pihak ketiga. Kalau memang apa ya namanya ya, merasa kesulitan untuk mendapatkan sesuatu, kalian memerlukan pihak ketiga, memerlukan pertolongan seseorang, Shio yang komunikasinya baik. Karena dia memang menjadi rahasia umum ya, Shio ular komunikasi kurang bagus. Karena setiap kata-katanya tuh nyakitin hati ya. Nggak sengaja sih, tapi memang itu sifat dari Shio ular yang belak-belakan, apa adanya. Nggak mau bohong-bohong, nggak mau banyak cincong, tedeng aling-aling ya, tas belas gitu ya. Itu adalah karakter dari Shio ular yang membahayakan dirinya sendiri di tahun naga. Terutama di tahun naga ya, di tahun kelinci aja berbahaya ya kata-kata itu. Karena si ular masuk tahun ke kelinci, naga, ular masuk ke tahun ketiga ya, yang enggak terlalu bagus ya di tahun kelinci air ya. Tapi di tahun naga ini bagus. Pergunakan kesempatan itu nih sebagai King of Pentacle. Kalaupun memang merasa kesulitan untuk mendapatkan sesuatu, pergunakan orang ketiga. Yang harus kalian waspadai adalah kata-kata dan kekuatanmu sendiri. Emosi, hampir semua ya, hampir semua Shio. Kalau kalian tonton, Mbah, semua kok ambisi harus ditahan ya Mbah ya, emosi harus ditahan, hampir semua ya. Nggak boleh kalian mengumbar emosi, mengumbar ambisi. Intinya kalian harus bisa mengendalikan baik-baik, sehingga kalian bisa mencapai tujuan itu dengan sangat mulus. Kalau enggak, kalian akan berantakan ya. Jadi waspada juga dengan orang-orang yang berusaha menolong kalian, tetapi ada indikasi lain, ada tendensi lain. Itu bisa membuat kalian capek kerja yang makan dia gitu ya. Nggak ditipu udah untung ya, bisa-bisa kalian ditipu lagi. Karena di tahun naga kayu ini kalian akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, King of Pentacle ya. Berlimpah ruah, tiba-tiba aja rezeki itu begitu banyak. Dan saat itulah kalian bisa lengah, kemudian overconfident dan tidak waspada lagi, kurang berhati-hati sehingga kena tipu lagi ya. Ini yang harus kalian waspadai. Rezekinya bagus nih, petanya bagus, rezeki banyak, semuanya banyak, kegembiraan juga banyak. Tapi kalau enggak hati-hati ya tetap aja celaka gitu ya. Harus waspada. Kendalikan emosi, kendalikan ambisi, kendalikan
eh, gaya bahasa yang pedes itu ya. Kalaupun belum bisa mengalihkan, cepat ingat gitu ya. Cepat hilangkan sesuatu yang membuat orang lain nggak suka gitu, karena kalian membutuhkan orang ketiga gitu ya. Di dalam sio naga, di dalam tahun naga kayu, orang-orang atau sio-sio yang akan sukses adalah orang yang komunikasinya baik, seperti sio tikus, sio monyet, sio ayam, itu komunikasinya baik. Sio apalagi yang baik, ambisi sio kuda juga kurang ya. Ya 3 itu yang paling bagus ya. Termasuk si ular sih sebenarnya. Komunikasi yang belak-belakan memang banyak yang orang yang suka, tapi jangan sampai menyakiti hati. Kemudian di dalam urusan perjodohan dan keluarga, banyak sekali yang akan bangkit dari keterpurukan, lepas dari kekangan, lepas dari bayang-bayang mantan, bayang-bayang masa lalu, atau sesuatu hal yang menyakitkan di romansa kalian, di kehidupan asmara ya. Banyak sio ular yang akan menemukan orang-orang baru, terlepas dari semua belenggu kehidupan. Nah, itu yang perlu kalian waspadai juga ya, terhadap orang-orang ketiga. Nah, mantan yang tiba-tiba balik, tiba-tiba dia udah menikah. Nah, harus dites nih, harus dicek ya. Jangan sampai tiba-tiba mantan balik, dia udah berkeluarga, udah punya anak pula. Nanti bisa ribet. Tapi kalau memang kalian udah tahu, fair, tahu sama-sama tahu, kemudian merajut cinta kembali, oke. Di dalam keluarga sendiri, kalian yang sudah berkeluarga, para sio ular, hati-hati juga untuk orang ketiga. Di tahun kelinci aja udah banyak perselingkuhan yang dialami oleh si ular ataupun pasangan kalian ya. Kalian sendiri mawas diri, lihat. Banyak sekali yang bukan kita ya, bukan si ular yang berusaha untuk mencari selingkuhan ya, tetapi yang menggoda itu banyak banget. Karena di tahun kelinci kemarin tuh aura si ular secara asmara itu auranya muncul banget, yang ganteng kelihatan ganteng banget, auranya bersinar, yang cantik kelihatan molek banget, bersinar banget, sehingga mempesona banyak laki-laki yang menggoda, baik itu yang udah punya pasangan atau yang bukan, dia akan serbu. Untunglah di tahun naga nanti nggak banyak yang udah punya pasangan untuk melirik kalian ya. Jadi memang yang benar-benar bujang, duda, jomblo atau janda yang memang akan mengejar kalian, ini akan lebih mempermudah kalian untuk memilih pasangan yang baik. Tetapi tetap waspada, jangan sampai kena tipu ya. Orangnya ternyata bergaya bos, ternyata duitnya kosong, karena kena tipu. Atau pura-pura duda atau perjaka, tiba-tiba anaknya udah 2 atau udah beristri. Itu yang harus kalian waspadai. Terus satu lagi ya, kepada orang-orang yang berutang, jangan dikasih. Kalau memang kalian itu kasihan saudara, sahabat, lebih baik kalian kurangin, tapi kalian fair kasih ke dia. Misalnya ada orang yang minta utang 1 juta, ya udah kasih aja gopek, kasih aja 500, tapi nggak usah dibayar gitu ya. Kalau dikasih, si ular akan cenderung kena tipu, akan cenderung nggak dibayar balik ya. Kesempatan kalian untuk mendapatkan rezeki yang banyak ini bukan untuk membantu orang lain terlebih dahulu, tapi bantulah diri kalian sendiri, untuk usaha bisnis kalian, bisnis baru, peluang kerja, atau untuk bayar-bayar kewajiban-kewajiban kalian supaya beres. Di tahun naga, paling enggak pertengahan tahun naga udah banyak yang beres ya. Nih teman-teman yang meminta bantuan saudara, lebih baik dihindari atau diberi, tapi jangan dikasih utang. Misalnya udah nih aku kasih cepek, tapi ikhlas nih, nggak usah dibalikin. Seperti itu ya. Jadi nggak putus silaturahmi, nggak putus dengan teman, nggak putus dengan saudara, nggak putus dengan klien atau pelanggan. Ya misalnya dia mau kasbon atau utang order gede tapi bayar mundur 1 juta, kasih aja barangnya nggak ada nih, adanya cuman ini dikurangin lah ya, supaya tetap nggak putus, tapi kalian tetap bisa mengira-ngira kemampuan bayar mereka berapa.
Nih ya, yang utama kewaspadaan terhadap diri sendiri ya si ular ya. Berbahaya karena kekuatan kalian besar banget nantinya di tahun naga kayu ini. Kekuatan kalian baik mendapatkan jodoh, mendapatkan duit, rezeki yang berlimpah, kesehatan yang kuat banget. Jangan sampai membuat kalian terlena. Intinya itu kewaspadaan yang harus kalian ambil ya, cermati ya untuk para si ular. Semoga ini bisa membantu. Semoga kalian para si ular selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat tutup.